warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Tuhan, salam kepada Nabi. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Maulana dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya bersama rekan kelompok saya. Saya dimasukkan Ahmad dengan NIM 23090501055. Dengan saya Lorenzo Subara dengan NIM 23090950154. Dan saya Nurlain Fitriani dengan NIM 230905501057. Baik, jadi hari ini kami akan membahas tentang administrasi bisnis. Topik ini penting bagi semua pebisnis, baik yang sudah lama menjalani dunia bisnis, maupun yang baru mulai untuk berbisnis. Saya setuju, administrasi bisnis membantu kita mengatur dan mengelola semua aspek bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Benar sekali, administrasi bisnis membantu kita mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah. Ya, saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sih fungsi-fungsi administrasi bisnis, apa saja yang termasuk dalam administrasi bisnis. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan teman saya yaitu Saudara Wihab. Jadi yang paling penting jadi fungsi utama dari administrasi bisnis yaitu merencanakan kegiatan bisnis seperti menentukan tujuan bisnis kita, apa strategi bisnis kita, dan juga memiliki target bisnis kita. Yang kedua itu perorganisasian, mengatur struktur organisasi dan pembagian tugas karyawan supaya dalam bisnis kita itu tidak hancur lah. Jadi kita tahu aturannya dalam memulai bisnisnya. Yang ketiga itu staffing, mencari, menyeleksi dan mempekerjakan karyawan yang kompeten. Kita tidak boleh asal merekrut karyawan, maupun itu kenalan kita, orang dekat kita. Kita harus menguji dia, apakah dia skillnya cukup atau baik untuk membantu kita untuk bisnis kita. Yang keempat itu pengarahan, memimpin dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Bisnis itu tidak bisa atau jarang dilakukan sendiri, makanya harus dilakukan dalam berorganisasi. Dalam organisasi itu pasti ada sebuah pemimpin. Nah, pemimpin itu harus pintar dan tidak otoriter untuk memerintahkan karyawannya. Yang kelima itu pengendalian, memonitor dan mengevaluasi kinerja karyawan dan kegiatan bisnis. Ini juga penting banget dalam administrasi bisnis kita, supaya kita bisa tahu bagaimana kinerja karyawan kita selama kita menjalankan bisnis. Nah, mungkin itu sedikit hal penting untuk administrasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Wah, ternyata banyak sekali ya fungsi administrasi bisnis. Jadi administrasi bisnis bukan hanya tentang mengurus peraturan saja ya. Tepat sekali, administrasi bisnis memiliki cakupan yang luas dan berperan penting dalam semua aspek bisnis. Nah, saya juga ingin lebih tahu tentang contoh-contoh bagaimana sih penerapan administrasi bisnis dalam kegiatan sehari-hari. Baiklah, berikut beberapa contoh penerapan administrasi bisnis dalam kegiatan sehari-hari. Satu yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan membantu kita mengetahui kondisi keuangan bisnis dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita dapat mengatur keuangan kita. Contoh berapa modal yang akan kita keluarkan untuk bisnis, berapa modal yang masuk dari bisnis kita supaya benar-benar teratur. Dua, mengelola inventaris. Pengelolaan inventaris yang baik membantu kita memastikan ketersediaan barang dan menghindari kerugian. Inventaris sendiri itu kan peralatan dan perawat yang ada dalam bisnis. Jadi kita harus benar-benar mengelolanya. Tidak mungkin kita dalam menjalankan bisnis itu kita menggunakan perabotan yang rusak, perabotan yang jelek. Jadi kita harus benar-benar mengelola perabotan kita. Yang kedua itu menangani keluhan pelanggan. Penanganan keluhan pelanggan yang baik membantu kita menjaga reputasi bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kita harus benar-benar memberikan respon yang baik kepada pelanggan agar dia mendapatkan kepercayaan kita tentang bisnis yang kita jalani. Yang keempat itu menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang tepat membantu kita menjangkau target pasar dan meningkatkan penjualan. Menyusun strategi pemasaran juga itu sangat penting juga dalam penerapan administrasi bisnis agar kita mengetahui bagaimana pesaing-pesaing di luar sana, cara dia untuk menganalisis pasarnya supaya kita tidak ketinggalan jauh. Wah, ternyata banyak sekali contohnya ya. Saya jadi lebih memahami pentingnya administrasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga terima kasih atas penjelasannya.
Ternyata pembahasan tentang administrasi bisnis ini cukup menarik ya untuk dibahas. Ya, setuju. Ternyata mengenai administrasi bisnis ini banyak contoh dan juga banyak saya dapatkan info dari penjelasan Iksan tadi. Dan saya ingin sangat berterima kasih kepada Iksan yang telah menjelaskan mengenai apa sih pengertian daripada administrasi bisnis. Mungkin itu yang sedikit saya bisa sampaikan ke teman-teman saya tentang administrasi bisnis. Jadi untuk kesimpulan dari yang saya sampaikan itu sebenarnya bisnis itu tidak bisa dilakukan semena-mena, tidak bisa langsung asal coba. Jadi kita harus memerlukan perancangan yang matang, kita harus memerlukan strategi yang matang supaya kita bisa melaksanakan bisnis tersebut. Mungkin itu saja kesimpulannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.